Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Ayala Rasati dengan NPM 247782022 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Negeri Lampung. Jadi dalam video kali ini di paket tracer 2.3.11 yaitu determine the DR and BDR atau menentukan yang mana DR dan BDR. Nah, yang pertama, untuk di PT Activity sendiri ini kan terdapat informasi mengenai addressing table seperti biasa ya. Di sini ada informasi mengenai device, interface, alamat IP, dan subnet max-nya. Nah, untuk topologinya sendiri ini tuh terdiri dari 3 buah router yang tersambung ke dalam 1 buah switch. Nah, untuk objektif atau tujuan dari aktivitas kali ini adalah ini dibagi 2 part. Yang pertama itu meninjau role DR dan BDR, perubahan role pada DR dan BDR. Nah, yang kedua itu memodifikasi prioritas OSPF dan memaksa eleksi. Nah, untuk skenario dari paket tracer kali ini adalah kita akan meninjau eh, peran DR dan BDR dan melihat roles-nya itu atau perannya itu berubah ketika ada sebuah perubahan di dalam jaringan. Nah, di sini kita akan memodifikasi prioritas mana yang harus dikontrol, peran mana yang harus dikontrol, dan memaksa sebuah eleksi baru. Kemudian kita akan memverifikasi router yang sudah terpenuhi dengan peran yang benar, misalnya atau peran yang dihasratkan, istilahnya seperti itu ya. Nah, untuk instruksinya di sini sendiri bisa dilihat yang pertama itu ada examine, ya, examine DR dan BDR changing roles. Nah, untuk step yang pertama itu kita akan menunggu link lampu link pada tautan ini berubah menjadi warna hijau. Nah, untuk di sini kan sudah berubah. Nah, ketika kita membuka paket tracer ini kan awalnya itu biasanya linknya itu eh, lampu linknya itu masih berwarna oranye. Nah, nah, biasanya kita akan nunggu selama 50 detik sampai protokol STP di switch meyakinkan bahwa satu dari routernya itu tidak terhubung ke switch lainnya. Nah, kalau mau dipercepat itu bisa pakai fast forward ya di sini. Kita lanjut ke step yang kedua yaitu memverifikasi eh tetangga OSPF yang sekarang. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah yang benar untuk setiap router untuk meninjau DR dan BDR yang sekarang. Kemudian jika sebuah router menunjukkan status full atau drawer itu bermaksud bahwa router bukanlah sebuah DR atau BDR. Nah, yang pertama di sini kita akan nyoba eh, berdasarkan yang ditunjukkan pada step yang kedua, yaitu kita cek dulu untuk router A. Nah, di sini kita masuk ke CLI. Eh, terus tahu. Eh, Nah, bisa dilihat di sini ada informasi mengenai dari router A. Ya, bisa dilihat ini informasi mengenai OSPF neighbor atau tetangga OSPF dari router A. Nah, yang pertama di sini ada 192.168.3133 dengan prioritasnya 2, state-nya full DR, router ya. Berarti full atau DR. Kemudian alamatnya itu 192.168.1.3 dan untuk interface-nya G0/0. Nah, ini bisa dilihat juga untuk informasi mengenai neighbor yang kedua. Terus kita cek lagi untuk
Router yang selanjutnya di router B. Nah, ini juga bisa dilihat ya informasi mengenai tetangga dari router B. Kemudian kita cek juga untuk di router C. Nah, ya, jadi bisa dilihat, nah, masing-masing router itu memiliki tetangga OSPF-nya sendiri. Nah, untuk di sini ada pertanyaan kan, router mana router mana yang merupakan DR? Nah, untuk router DR-nya sendiri itu adalah router C, DR, ya, Droder. Kemudian untuk router mana yang BDR? Nah, untuk router BDR itu merupakan router B. Dan yang terakhir di sini ada pertanyaan juga, apa state OSPF dari router RA? Nah, untuk router RA sendiri ini di sini dari RB itu dia adalah Drother. Nah, yang artinya kalau Drother ini dia routernya itu bukan sebuah DR atau BDR. Nah, untuk step yang ketiga, di sini kita akan menyalakan IP OSPF Agency Debugging. Kita bisa memantau DR dan BDR election atau proses eleksi DR dan BDR dengan perintah debug. Nah, jadi untuk di RA dan RB, kita bisa masuk ke dalam perintah atau bisa memasukkan perintah berikut yaitu debug IP OSPF agents atau ADJ di RA dan RB. Nah, bisa dilihat ya sekarang OSPF agency events debugging is on. Nah, untuk di router A, kemudian kita lihat di router B. Nah, untuk di router B juga ini saya lihat bahwa OSPF agency events debugging is on. Kita lanjutkan kembali untuk step yang keempat setelah kita menyalakan IP OSPF agency. Nah, untuk step yang keempat kita akan mematikan G0/0 pada interface RC interface gigabit Ethernet 0/0 di router C. Nah, kita akan menggunakan perintah shutdown untuk mematikan link antara RC dan switch karena roles-nya antara kedua ini berubah. Kemudian kita akan menunggu selama 30 detik sampai eh, tidak berlaku lagi di router A dan router B. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan berdasarkan debug output di mana router yang dieleksi DR dan mana router yang dieleksi oleh DDR. Sini kita shutdown terlebih dahulu untuk interface 00 kemudian SH. Nah, terus kita cek. Nah, ini sekarang kan link tautan lampu link di antara switch 1 dan router C itu sudah mati. Coba gini. Ini. Nah, untuk pertanyaannya tadi, sini kan berdasarkan debug output. Oh, ya intinya di sini kan ada pertanyaan berdasarkan debug output debug mana router yang dieleksi DR dan router mana yang dieleksi BDR.
Itu untuk router DR itu merupakan router B, kemudian untuk BDR itu di router A. A. Nah, kita lihat untuk step yang kelima di sini kita akan merestore interface gigabit Ethernet 0/0 di router C. Kita akan mengaktifkan kembali tautan antara router C dan switch. Sini kita aktifkan kembali. Nah, ini kita tunggu sampai lampu tautan berubah menjadi warna hijau. Nah, di sini juga ada pertanyaan, apakah peran DR dan BDR itu berubah? Nah, untuk peran DR dan BDR ini sendiri itu tidak berubah atau tidak terupdate, tidak tidak berubah karena OSPF itu tidak diupdate pada DR dan BDR ketika salah satunya itu aktif. Kemudian untuk yang C, kita akan memverifikasi pernyataan atau tugas DR, salah, tugas DR dan BDR menggunakan perintah show IP OSPF neighbor di router C. Sini kita ini lagi ya. Nah, terus tadi di sini kita di sini akan menotif, eh enggak, maksudnya di sini ada catatan jika perintah show IP OSPF neighbor itu tidak kembali sebagaimana RB itu seharusnya sebagai DR dan RA sebagai BDR, kita bisa mematikan kembali debugging di RA dan RB dengan perintah undebug all dan ulangi langkah 4 dan 5. Kita lanjut ke step yang keenam. Nah, kita lanjut lagi untuk step yang keenam, yaitu mematikan interface gigabit Ethernet 0/0 di router B. Ini caranya yang pertama ya, Fral. Nah, ini kita udah matiin ya untuk interface yang terhubung dari router B ke switch yaitu gigabit Ethernet 0/0. Selanjutnya di sini juga kan ada pertanyaan. Jadi berdasarkan debug yang keluar ya di sini dari router A, router mana yang dialexi DR dan router mana yang dialexi oleh BDR. Nah, untuk router yang dialexi atau seleksi sebagai BDR itu adalah router C, sedangkan untuk yang merupakan DR itu adalah router A. Nah, router A yang sebelumnya itu adalah BDR, sekarang itu dia menjadi DR karena ketika DR itu gagal atau si DR itu kan adalah si router B, itu akan menjadi, maka si RA-nya ini akan menjadi DR. Nah, di sini saya lanjutkan kembali untuk step yang ketujuh yaitu merestore interface gigabit Ethernet 0/0 di router B. Di sini kita aktifkan kembali untuk di router B. Setelah itu, nah, kita tunggu ya.
sampai prosesnya selesai. Kemudian ada pertanyaan, apakah peran DR dan BDR itu berubah untuk eh, eksperimen kali ini? Jadi untuk role-nya itu sendiri masih tidak berubah dikarenakan peran itu tidak berubah karena DR dan BDR itu masih aktif. Nah, sebuah router yang datang atau ada sejak awal itu statusnya online dengan router ID-nya tinggi, itu tidak akan diasumsikan sebagai BDR, peran BDR sampai BDR-nya itu gagal. Ya, itulah itu. Untuk yang B, di sini kita gunakan perintah show IP OSPF interface di router C. Salah. Nah, saya lihat apa status dari apa tadi? Apa status dari router C sekarang? Nah, untuk status dari router C sekarang itu di sini adalah BDR. Ya, ini ya. BDR dengan prioritas 2. Nah, step yang ke-8, di sini kita akan menggunakan perintah undebug all di router A dan router B. Nah, di sini kemudian di router B, eh, nah sekarang kan untuk di router B dan router A itu sudah all possible debugging has been thrown off. Di sini kita kembali lagi ke PT activity. Jadi untuk di PT activity bagian yang kedua kita akan memodifikasi prioritas OSPF dan memaksa allocation. Jadi untuk step yang pertama kita akan mengkonfigurasi prioritas OSPF di setiap router. Nah, untuk mengubah DR dan BDR, kita akan menggunakan perintah IP OSPF priority untuk mengkonfigurasi interface gigabit Ethernet 0/0 dari setiap router mengikuti prioritas interface OSPF. Nah, untuk di sini RA itu 200, RB 100, dan RC 1 karena dia default priority-nya. Kemudian yang B, kita akan set up priority di router RB dan RC. Sini kita konfigurasi dulu di router A, kemudian IP OSPF, priority-nya 200 tadi. Nah, kemudian kita konfigurasi juga untuk di router B dan router C. Nah, untuk router B tadi itu di IP OSPF priority 100. Nah, kalau untuk di router C itu priority-nya tadi 1 karena dia default. Nah, ini kita lihat kembali. Jadi untuk step yang kedua, kan step yang sebelum itu kan udah. Kita akan memaksa election dengan mereset proses OSPF pada router. Dengan memulai router RA, lalu
menggunakan perintah atau mengisukan clear IP OSPF proses di setiap router untuk mereset OSPF proses. Nah, kemudian yang step yang ketiga baru memverifikasi BDR dan BDR election apakah berhasil. Jadi untuk di step yang ketiga di sini kita akan menunggu berapa lama. Step yang kedua ini cuma menyuruh ngulang proses OSPF di setiap router. Nah, untuk step yang ketiga itu kita baru verifikasi election DR dan BDR apakah berhasil. Nah, di sini kita akan menunggu OSPF untuk bekerja terlebih dahulu sampai akhir, kemudian kita bisa menyeleksi DR dan BDR-nya. Nah, di sini kita percepat aja pakai fast forward. Kemudian di sini kita lihat lagi berdasarkan output dari show IP OSPF neighbor setiap router. Nah, ini kan prioritasnya udah 100 nih untuk di 100 ini milik router B. Nah, router mana yang sekarang DR dan BDR? Nah, untuk router DR dan BDR sekarang itu untuk router A adalah router DR-nya. Nah, sedangkan untuk router B itu merupakan router BDR-nya. Sini ada catatan juga, jika router tidak tereleksi dengan benar, eh, dengan DR dan BDR yang benar, setelah mengatur prioritas OSPF, bisa mencoba lagi dengan mengulang paket tracer. Mungkin hanya itu saja untuk video kali ini mengenai deter determine DDR dan BDR. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang bisa dipahami. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.